Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang teori perdagangan internasional klasik atau yang juga disebut dengan teori berbasis negara. Kenapa disebut berbasis negara? Karena orientasinya adalah negara. Jadi negara akan maju jika negara akan kaya jika seperti itu ya. Oke, pertama kita akan bahas tentang merkantilisme atau merkantilisme. Jadi apa itu merkantilisme? Merkantilisme adalah suatu filosofi yang berkembang pada abad 16. Jadi kalau kalian baca di bukunya Griffin, di sana akan disebutkan pada abad 16. Sedangkan di bukunya Ball, dia akan lebih rinci, yaitu pada abad 16 sampai 18. Jadi filosofi ini adalah filosofi yang dipercaya, diyakini, dan dipraktekkan oleh banyak negara pada masa itu. Jadi filosofi ini berbunyi bahwa kemakmuran suatu negara itu diukur dari simpanan logam mulia. Nah, jadi kalau kita bicara tentang logam mulia, kita akan bicara tentang emas dan perak. Jadi semakin banyak logam mulia yang dimiliki oleh satu negara, maka negara tersebut akan semakin kaya atau makmur. Oke, jadi bagaimana cara mendapatkan logam mulia? Yang pertama pastinya tentang dari menambang, ya. Jadi permasalahannya adalah ketika kita bahas tentang menambang, tidak semua negara punya kapasitas untuk melakukan ini. Jadi katakanlah ada suatu negara yang dia itu punya logam mulia yang tinggi, kandungan tanahnya, tapi ternyata dia tidak punya peralatan atau teknologi untuk mengangkat logam mulia tersebut. Atau bisa jadi dia punya peralatannya, dia punya teknologinya, tapi ternyata di sana kandungan logam mulianya sedikit. Selain itu, ada cara lain untuk mendapatkan logam mulia, yaitu dengan praktek ekspor dan impor. Jadi pada masa itu, pada masa merkantilisme ini, banyak negara yang berusaha memaksimalkan ekspor dan meminimalkan impor, menekan impor sedemikian rupa. Jadi logikanya adalah ketika kita melakukan ekspor lebih besar dibandingkan impor, otomatis simpanan logam mulia suatu negara itu akan meningkat. Karena pada masa itu pembayaran yang digunakan itu menggunakan logam mulia. Ya. Jadi ketika dia surplus, otomatis logam mulia yang diberikan oleh negara lain ke kita karena kita melakukan ekspor itu akan semakin banyak dibandingkan logam mulia yang kita keluarkan untuk melakukan impor. Nah, makanya pada masa itu, perusahaan-perusahaan yang orientasinya adalah ekspor itu sangat senang dengan kebijakan perdagangan merkantilisme. Kenapa? Karena pada waktu itu, karena pemerintah berusaha untuk memberikan stimulus kepada pelaku usaha agar melakukan ekspor, otomatis dia memberi keringanan dari pajak. Bisa jadi dibebaskan pajaknya malah ya, dan memberikan subsidi bagi pelaku usaha ekspor. Kemudian, para perusahaan domestik yang merasa terancam dari impor, barang-barang impor, itu juga akan mendukung kebijakan-kebijakan perdagangan merkantilisme. Karena nantinya dia akan terhindar dari kompetisi asing. Gitu ya. Contohnya, ada trade barrier dan non barrier yang ditetapkan oleh pemerintah sedemikian rupa sehingga bisa jadi di suatu negara itu impor benar-benar dilarang sama sekali atau memang sangat-sangat dibatasi ya. Yaitu tadi tujuannya agar ekspornya meningkat, logam mulia bertambah. Di sini kita lihat dari tadi sisi positifnya, tapi jangan keliru. Pada waktu itu banyak sebagian besar bahkan masyarakat itu merasa dirugikan oleh praktek atau kebijakan perdagangan merkantilisme. Jadi subsidi yang pemerintah berikan kepada pelaku-pelaku usaha ini, kepada perusahaan-perusahaan, itu dibayar oleh masyarakat dalam bentuk pajak yang lebih tinggi. Jadi ternyata uang yang digunakan untuk memberikan subsidi kepada pelaku ekspor itu dari pajak masyarakat. Otomatis masyarakat itu membayar pajak yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Kemudian pembatasan impor yang dilakukan oleh pemerintah itu berdampak pada masyarakat dan dibayar dalam bentuk harga barang yang tinggi. Loh, kok bisa Pak harga barangnya tinggi? Nah, karena tadi saya jelaskan bahwa impor dibatasi, otomatis barang luar nggak bisa masuk,
kompetisi asing tidak terjadi, artinya perusahaan-perusahaan domestik yang ada di suatu negara itu dia nggak punya kompetitor. Nah, karena nggak punya kompetitor, dia merasa bahwa dirinya memonopoli pasar. Kalau sudah merasa memonopoli pasar, berarti dia bisa mengatur harga suka-suka dia nih. Nah, jadi ya udah saya jual harga segini. Kalau kamu nggak mau, ya sudah kamu mau beli di mana lagi kalau nggak beli di saya. Nah, nggak ada kompetitor nih ceritanya. Makanya harga barang itu tinggi. Gara-gara faktor pembatasan impor. Kita tahu dulu awal tahun 2000-an, kalau kalian tahu kartu perdana sel itu mahal banget ya. Bahkan hampir sama atau senilai dengan harga handphonenya sendiri. Nah, setelah muncul kartu perdana yang lain tuh mulai turun harganya, mulai turun sampai sekarang harganya ya yang di bawah 10.000 ada banyak. Seperti itulah contohnya kira-kira ya. Itu adalah kerugian yang didapatkan oleh masyarakat akibat dari kebijakan perdagangan merkantilisme. Nah, pada saat itu perusahaan sampai saya salah sebut nih ya. Negara itu berusaha meningkatkan logam mulia yang mereka miliki, salah satunya untuk memperkuat kekuatan militer mereka. Jadi bagaimana caranya suatu negara itu logam mulianya bertambah sehingga mereka bisa memperkerjakan pasukan lebih banyak. Nah, karena kalau pasukannya lebih banyak otomatis lebih kuat. Semakin banyak maka tujuannya terakhir nanti adalah perang atau lebih tepatnya menjajah gitu ya. Untuk apa? Untuk memperluas wilayahnya. Tentunya tujuan akhirnya adalah memperluas wilayah, nanti mereka bisa menambah resource, yaitu logam mulianya itu tadi. Karena di negara lain bisa jadi itu punya logam mulia yang lebih banyak dibandingkan negara dia. Makanya pada saat itu ada istilah yang dikenal dengan mother country. Kemudian ada istilah lagi koloni. Jadi koloni ini adalah negara yang dijajah. Kalau mother country ini adalah negara yang menjajah, ya. Jadi pada saat itu pemerintah itu mengalihkan dampak atau efek dari dampak dari kebijakan merkantilisme itu ke negara-negara koloni. Ya, jadi gini, saya kasih contoh. Dulu kan Inggris menjajah Amerika nih. Nah, dulu ada yang namanya Undang-Undang Navigasi pada tahun 1660. Jadi pada saat itu barang-barang Eropa yang diimpor oleh koloni Amerika itu wajib harus melalui Inggris terlebih dahulu. Jadi nggak boleh nih barang-barang Eropa diimpor Amerika langsung ke Amerika, shoot, nggak boleh. Jadi barang ini harus melalui Inggris dulu. Jadi mungkin Inggris mau lihat kira-kira Amerika nih impor senjata apa enggak gitu ya. Dan salah duanya lagi agar ada pemasukan tambahan bagi Inggris. Karena kalau ada kapal berlabuh otomatis kan ada pemasukan untuk Inggris ya. Terus selanjutnya perusahaan-perusahaan kolonial di Amerika itu dilarang untuk mengekspor barang-barang yang menjadi barang ekspor dari Inggris. Jadi kalau perusahaan Inggris katakanlah ekspor kain, negara kolonial Amerika ini nggak boleh ekspor kain. Ya, jadi contohnya barang yang diekspor oleh Inggris itu topi waktu itu ya, topi, kemudian produk jadi dari bahan baku besi, kemudian pakaian wol dan kain wol. Jadi negara kolonial Amerika itu nggak boleh ekspor barang tersebut karena takut bersaing dengan perusahaan Inggris. Kemudian, nah ini terkait bahan baku. Jadi pemerintah Inggris itu berusaha bagaimana caranya perusahaan-perusahaan yang ada di Inggris itu mendapatkan bahan baku yang murah. Nah, gimana caranya? Jadi mereka mewajibkan perusahaan-perusahaan kolonial, produsen-produsen kolonial di Amerika itu untuk menjual produknya, bahan bakunya ke perusahaan Inggris. Nah, tentunya dijual dengan harga yang murah. Itu tujuannya, ya. Jadi makanya di sana tuh dikenal dengan pada saat itu dikenal dengan istilah zero sum. Jadi agar kamu itu menang, itu yang lain tuh harus kalah, gitu loh maksudnya zero sum ya. Agar kamu menang, yang lain tuh harus kalah. Makanya di sini negara jajahan si kolonial ini makin menderita. Jadi mereka itu, waduh, saya ini semenjak dipegang pemerintahnya digantikan oleh Inggris, bukannya semakin maju malah semakin hancur gitu ya. Makanya pada saat itu negara kolonial ini memberontak sehingga endingnya adalah mereka bisa menggulingkan pemerintahan atau tahta dari Inggris. Itu adalah cerita tadi sekilas tentang
merkantilisme. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa ketika ekspor lebih besar dari impor, maka nanti logam mulia akan meningkat dan negara itu kaya. Ini paham merkantilisme. Ketika ekspor kurang dari impor, maka logam mulia akan menurun, semakin menipis, dan negara itu dikatakan miskin. Jadi dilihat dari simpanan logam mulianya. Nah, kebijakan merkantilisme itu yang pertama adalah mendorong ekspor sebesar-besarnya, kecuali logam mulia. Jadi, kamu boleh ekspor apa aja sebesar-besarnya, kecuali logam mulia. Jangan sampai logam mulianya diekspor. Logam mulia harus ditahan di negara kita. Kemudian melarang atau membatasi impor, kecuali logam mulia. Jadi, kamu nggak boleh impor. Nggak boleh sama sekali. Kecuali kamu mau bawa logam mulia ke sini. Nggak apa-apa. Ya. Jadi, impor boleh asal impor logam mulia. So, berarti merkantilisme ini bahas apa aja? Jadi di merkantilisme logam mulia digunakan sebagai alat pembayaran. Kemudian negara yang kaya dan kuat itu jika ekspornya lebih besar dari impor. Kemudian semakin besar ekspor neto, maka semakin besar logam mulia yang diperoleh dari luar negeri. Logam mulia digunakan untuk membiayai armada perang. Itu tadi ya yang saya ceritakan bahwa biayai armada perang tujuannya untuk menjajah negara lain sehingga mereka punya negara koloni, dan dari negara koloni inilah mereka mendapatkan resource yang baru dengan cara yang kurang bagus sehingga membuat masyarakat di negara koloni semakin menderita. Kemudian yang terakhir adalah memperluas perdagangan luar negeri disertai kolonisasi yang seperti saya tadi ceritakan. Oke, kalian kenal dengan ini Adam Smith. Jadi Adam Smith ini adalah ahli ekonomi dari Skotlandia yang dikenal sebagai bapak ekonomi pasar bebas. Jadi dia itu menciptakan sebuah teori yang disebut teori keunggulan absolut. Dan dia mengkritik si Adam Smith mengkritik tentang filosofi merkantilisme. Kritikan yang pertama adalah bahwa kemakmuran negara itu bukan dilihat dari jumlah logam mulia yang dimiliki, tapi dari GDP dan perdagangan internasional. Itu adalah kritikan dari Adam Smith untuk filosofi merkantilisme. Kemudian, pemerintah itu harus mengurangi campur tangan agar tercipta free trade. Jadi kita tahu bahwa ketika merkantilisme, pemerintah kan campur tangannya tinggi sekali, apalagi dalam hal ekspor dan impor. Impor dibatasi sedemikian rupa. Jadi menurut Adam Smith, jangan sampai campur tangan pemerintah setinggi itu. Ya, nggak boleh tinggi-tinggi campur tangan pemerintah. Kemudian terakhir adalah Adam Smith mengatakan bahwa suatu negara itu harus didorong untuk melakukan spesialisasi. Nah, maksudnya itu begini. Jadi katakanlah ada suatu negara yang ahli dalam memproduksi suatu produk, ya sudah kamu spesialisasinya di sana saja, nggak usah produksi yang lain. Itu kata Adam Smith. Jadi menurut teori keunggulan absolut, negara itu dikatakan memiliki keunggulan absolut jika dia mampu memproduksi barang lebih banyak dibandingkan negara lain. Gampang banget nih kalau absolut. Jadi kita tinggal lihat kuantitasnya saja, kita sudah bisa lihat bahwa oh negara ini punya keunggulan absolut, selesai. Itu menurut Adam Smith. Oke, ini contoh kasus. Katakanlah produksi buah kelapa sawit ya. Kalau di Indonesia dia mampu produksi 1.500 ton, katakanlah per tahun ini. Kemudian di Jepang mampu produksi 108 ton. Kemudian untuk produk laptop, katakanlah Indonesia mampu memproduksi 135 unit, sedangkan Jepang mampu memproduksi 1.900 unit. Ini dengan asumsi kan produk ada banyak nih. Kita asumsikan produknya hanya 2 untuk mempermudah kalian memahami konsepnya. Nah, kalau kita lihat dari sini, Indonesia punya keunggulan absolut di buah kelapa sawit. Jelas, kita tinggal lihat angkanya aja, gampang. Sedangkan Jepang punya keunggulan absolut di produk laptop. Nah, si Adam Smith bilang, kalian tuh harus melakukan spesialisasi. Kenapa?
agar kalian bisa fokus untuk memproduksi barang tersebut sehingga terjadi perdagangan internasional gitu. Jadi kalau kita lihat dari contoh kasus ini, maka yang melakukan spesialisasi untuk kelapa sawit adalah Indonesia. Sedangkan Jepang melakukan spesialisasi untuk laptop. Nah, setelah ini nanti kalau Indonesia butuh laptop tinggal beli ke Jepang. Jepang butuh kelapa sawit tinggal beli ke Indonesia. Terjadilah perdagangan internasional. Jadi mendorong untuk melakukan spesialisasi. Itu adalah teori keunggulan absolut. Nah, kita masuk ilustrasi. Ya, katakanlah Indonesia dia produksi teh sebanyak 12 kg dan sutra sebanyak 3 meter. Katakanlah ini per tahun ya. Terus Cina itu dia memproduksi 4 kg dan sutra 8 meter sutra. Katakanlah per tahun. Ini contoh ya, katakanlah per tahun walaupun angkanya kecil, lah namanya katakanlah biar gampang kita hitung-hitungannya. Terus kita lihat nih di TDN-nya. Di TDN itu dasar tukar dalam negeri. Nah, kalau kita lihat dari angka ini berarti kita bisa simpulkan bahwa 1 meter sutra itu senilai dengan 4 kg teh. Di Indonesia. Ya, ini di Indonesia ya. 1 kg teh itu setara dengan 1/4 meter sutra. Kalau di Cina, 1 kg teh setara dengan 2 meter sutra. 1 meter sutra setara dengan setengah kilogram teh. Diingat bahwa di teori keunggulan absolut itu sebuah negara didorong untuk melakukan spesialisasi. Di sini pasti Indonesia didorong untuk melakukan spesialisasi teh dan Cina didorong untuk melakukan spesialisasi sutra. Nah, sehingga nantinya Indonesia bilang nih ke Cina, Cin, kamu spesialisasi saja di sutra, oke, karena kamu lebih memiliki keunggulan absolut di sutra. Sehingga nantinya Cina dia tidak memproduksi teh. Diingat untuk di Cina 4 teh berarti sama dengan berapa sutra? Kita lihat di sini ya. 4 teh, 1 kg teh sama dengan 2 meter. Berarti kalau 4 dapat 8 meter. Berarti 8 tambah 8, 16. Dia bisa, kemungkinan estimasinya bisa memproduksi 16 sutra jika dia melakukan spesialisasi. Begitu juga dengan Indonesia. Ketika dia spesialisasi bisa memproduksi 24 kg teh. Nah, nantinya mereka bisa melakukan perdagangan internasional. Itu adalah teori keunggulan absolut. Kemudian muncul nih David Ricardo. Dia adalah seorang ahli ekonomi dari Inggris. Dia bilang bahwa dia kurang setuju dengan teori keunggulan absolut yang diutarakan oleh si Adam Smith. Jadi katakanlah, nah kenapa nih dia nggak setuju? Katakanlah ada suatu negara di mana dia punya keunggulan absolut di semua produk. Nah, kalau itu terjadi, otomatis perdagangan internasional logikanya dengan teori keunggulan absolut tidak akan terjadi. Ya, jadi katakanlah di sini contohnya Indonesia, dia bisa produksi kelapa sawit 1.500, lebih besar dari Jepang, kemudian produksi pakaian 6.000, lebih besar dari Jepang yang 1.600, otomatis ini full keunggulan absolut dimiliki oleh Indonesia dan tidak terjadi perdagangan internasional kalau menggunakan teori keunggulan absolut. Makanya dia mengeluarkan teori baru nih, yang disebut dengan teori keunggulan komparatif. Di mana dia menyatakan bahwa perdagangan bisa tetap terjadi karena kita melihat dari produktivitas. Nah, jadi negara yang lebih produktif tentunya efisien juga ya untuk memproduksi suatu produk dibandingkan negara lain, dia bisa melakukan perdagangan internasional. Walaupun negara lain tuh kuantitasnya lebih tinggi. Tapi karena negara ini lebih produktif, dia bisa melakukan perdagangan internasional. Dan dia, David Ricardo ini juga menggunakan konsep biaya peluang. Jadi selain dia melihat dari keunggulan komparatif, juga dilihat dari biaya peluangnya itu tadi. Jadi biaya peluang ini contohnya seperti ini. Katakanlah ada seorang dokter.
Dia punya keahlian ahli bedah dan bisa memotong rumput. Ya, ada dua keahlian ya. Ahli bedah bisa memotong rumput. Kalau dilihat dari sini, dia lebih ahli untuk melakukan pembedahan. Dan pendapatan yang dia dapatkan otomatis lebih besar dari pembedahan. Jadi, dia akan lebih memilih untuk melakukan kegiatannya sebagai dokter ahli bedah dibandingkan memotong rumput. Jadi kalau dia ingin memotong rumput, otomatis dia akan membayar orang lain untuk melakukan tugas tersebut. Kenapa? Karena biaya peluang dari memotong rumput itu tinggi. Kenapa bisa seperti itu? Jadi gini, katakanlah si dokter suatu hari memutuskan untuk libur. Kenapa? Karena dia mau motong rumput. Padahal kalau dia tetap melakukan kegiatannya sebagai ahli bedah, satu hari bisa mendapatkan uang 10 juta. Artinya ketika dia libur untuk motong rumput, dia harus kehilangan uang sebesar 10 juta. Padahal kalau dia mau bayar orang lain dan dia tetap melakukan pekerjaannya, dia cukup membayar uang katakanlah 500 ribu. Ya, itu adalah contoh dari biaya peluang. Jadi kalau kalian masih agak bingung dengan teori keunggulan komparatif, coba kita masuk ke ilustrasi. Katakanlah Amerika, dia mampu produksi 6 gandum, 6 kg gandum dan 4 meter kain. Sedangkan Inggris, dia mampu memproduksi 1 kg gandum dan 2 meter kain. Kalau kita lihat dari sini, contoh ini, tidak akan terjadi perdagangan internasional jika kita lihat dari sisi teori keunggulan absolut. Karena Amerika itu untuk kedua barang ini sama-sama memiliki keunggulan absolut. Tapi beda lagi kalau kita lihat dari teori keunggulan komparatif. Masih bisa terjadi perdagangan internasional. Gimana ceritanya? Oke, kita lihat DTDN-nya dulu. Di sini bisa kita lihat bahwa Amerika itu lebih produktif dalam memproduksi atau lebih efisien dalam memproduksi apa ini ya, 1 kg gandum. Sedangkan Inggris itu dia lebih efisien dalam memproduksi kain. Kalau kita melakukan perdagangan internasional dan ternyata nilai tukarnya 6 kg gandum itu sama dengan 6 meter kain, maka ketika mereka melakukan perdagangan, Amerika ini akan mendapatkan keuntungan senilai 2 meter kain. Loh, itu gimana logikanya, Pak? Oke. Kita lihat di sini. Di sini kita lihat di DTDN bahwa yang mahal itu adalah kain, ya. Untuk mendapatkan 1 meter kain itu setara dengan 1,5 kg gandum. Jadi, kalau dia menukarkan, si Amerika menukarkan 6 kg gandum ke Inggris, maka dia akan dapat 6 meter kain. Padahal kalau dia produksi sendiri, dia dapat 4 meter kain. Artinya dia untung 2 meter kain. Ya, masih ingat contoh yang dokter tadi? Daripada dia melakukan memotong rumput, lebih baik motong rumputnya diserahkan kepada orang lain. Dia tetap bisa melakukan kegiatannya sebagai ahli bedah. Begitu juga dengan Inggris. Ya. Dia itu bisa menjual, jadi katakanlah gandumnya di sini 6. Bukan, maksudnya kainnya di sini 6, ya. Kain 6 berarti gandumnya 3. Oke, katakanlah dia menukarkan kainnya ke Amerika sebanyak 6. Kalau Inggris produksi sendiri, dia hanya dapat 3 gandum, 3 kg gandum. Sedangkan kalau 6 kainnya ditukarkan ke Amerika, dia akan mendapatkan 6 kg gandum. Artinya, Inggris itu untung sebanyak 3 kg gandum. Itu adalah ilustrasi atau contoh dari konsep teori keunggulan komparatif. Oke, semua yang saya sampaikan tadi bisa kalian baca di dua buku ini, yaitu bukunya Griffin dan bukunya Ball. Sekian untuk perkuliahan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.